Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judul khotbah kita hari ini adalah makna tahun baru. Judul khotbah kita adalah makna tahun baru. Apa judulnya Bapak Ibu? Makna tahun baru. Ya. Apa makna tahun baru bagi orang Kristen? Ya, mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, luar biasa. Makna tahun baru. Jadi kita harus mengerti makna tahun baru. Bagi kita orang Kristen, kita percaya bahwa ketika kita masuk tahun baru, penyertaan Tuhan itu membuat kita itu tenang. Membuat hidup kita ini mantap. Membuat hidup kita ini tidak perlu khawatir lah. Apapun kata orang dunia, kata ahli ekonomi akan lesu, ekonomi akan gimana-gimana. Saudara gak perlu khawatir. Kenapa? Ketika kita mengandalkan Yesus, maka saudara tidak terpengaruh oleh kondisi dunia. Amin Bapak Ibu. Iya, dunia bisa lesu, dunia bisa resesi, tapi kerajaan surga tidak pernah resesi dan lesu. Benar? Itulah sebabnya andalkan selalu Tuhan Yesus, maka apapun kondisi dunia, saudara tetap tenang dan keluar sebagai pemenang. Coba kita lihat sekarang 2 Korintus 5 ayat 17. Luar biasa. 2 Korintus 5 17. Ini ucapan Rasul Paulus, saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara ada di dalam Kristus? Maka ayat ini berlaku untuk kita. Lanjut. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah di dalam Kristus. Saudara percaya Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Jadi karena kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara gak perlu khawatir apapun yang terjadi. Iya Bapak Ibu, saudara harus punya iman, saudara lebih sehat, saudara lebih sukses, saudara lebih diberkati. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Jadi saudara harus punya iman demikian. Iman pemenang, iman yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Kenapa? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Saudara harus punya iman. Saya lebih sehat, saya lebih sukses. Amin. Ya, dosa-dosa di belakang jangan saudara ingat-ingat lagi. Jangan saudara korek-korek lagi. Dosa kesalahan pasangan saudara jangan dikorek-korek lagi. Iya Bapak Ibu, kalau saudara korek-korek, kalau saudara terus melihat kepada ke belakang, maka saudara bukan orang yang hidup. Karena apa? Saudara hidup di masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu sudah mati. Ya kan, yang lalu kan sudah mati kan? Ya jangankan kemarin, 1 detik yang lalu juga udah lewat. Nggak akan bisa kembali lagi. Makanya jangan lihat-lihat ke belakang. Amin. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Karena istri Lot selalu melihat ke belakang. Selalu ingat-ingat dosa yang lama. Selalu ingat Sodom dan Gomora. Coba Lukas 17 ayat 32. Haleluya. Istri Lot. Saudara tahu namanya istri Lot? Siapa namanya? Siapa namanya? Nyonya Lot. Jadi nggak perlu kita sebut namanya, katakan aja Nyonya Lot. Oke Bapak Ibu ya, iya kan? Ya, istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Nah ini saya bacakan Lukas 17 ayat 32. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Nah dikatakan ini ucapan Tuhan Yesus. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Apanya yang harus kita ingat? Kecantikannya? Menornya? Atau apanya? Apakah bawelnya? Jangan-jangan istri Lot juga bawel. Ya kan? Apanya kita ingat? Yang kita ingat adalah kesalahan, tindakan yang salah dilakukan oleh istri Lot. Dan itu adalah menoleh ke belakang. Ya. Menoleh ke belakang Bapak Ibu ya. Ya. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Ya, jadi kan Lot istrinya dan 2 putrinya ditarik oleh malaikat untuk cepat-cepat pergi ninggalkan Sodom dan Gomora kan? Ya kan, cepat-cepat kan? Lagi jalan gitu, ternyata istri Lot menoleh ke belakang. Lalu yang dia lihat apa? Sodom dan Gomora. Dan itu Sodom dan Gomora gambaran apa? Dosa. Jadi istri Lot melihat ke belakang, artinya dia masih ingat dosa-dosa masa lalu. Jangan-jangan dia ingat, wah hari ini saya narik arisan. Iya kan Bapak Ibu? Jadi dia menoleh ke belakang karena ingat dosa-dosa masa lalu. Karena Sodom dan Gomora gambaran dosa. Bahkan dari kata Sodom muncul kata sodomi. Kelainan seks. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Dari Sodom kan? Iya benar. Jadi dari kata Sodom inilah muncul kata sodomi. Karena apa? Karena kota Sodom juga terkenal karena kelainan seksnya, homonya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong LGBT itu bukan sekarang-sekarang ini. Zaman Alkitab ribuan tahun yang lalu juga sudah ada. Iya, sudah ada ya. Sudah ada. Dan Allah sangat murka atas dosa homo gitu. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara jangan ikut-ikutan ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, haleluya. Jadi istri Lot itu menoleh ke belakang. Dia ingat akan dosa. Karena dia menoleh ke belakang maka dia lihat Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora gambaran dosa-dosa masa lalu. Hal yang sama juga akan terjadi pada orang Kristen. Kalau suka ngorek-ngorek kesalahan pasangan saudara masa lalu. Kalau suka ngorek-ngorek kesalahan ya teman saudara. Kalau suka saudara ngorek-ngorek apapun yang dilakukan orang lain terhadap diri saudara. Maka saudara akan mengalami seperti istri Lot. Saudara akan menjadi tiang garam. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, saudara akan menjadi akar pahit. Iya, karena itulah saudara jangan suka melihat masa lalu. Kamu dulu gini ya,
kamu dulu. Wah, atau mungkin ingat dosa-dosa pasangan atau pacar saudara. Jangan ingat-ingat masa lalu. Amin. Dan itu contoh yang baik adalah di mobil. Kaca spionnya kecil, kaca depannya besar. Nah, sedemikianlah harusnya kehidupan orang Kristen. Mari kita lihat utamanya ke depan, jangan ke belakang. Ke belakang itu kacanya kecil, lirik-lirik aja. Amin. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Lihat ke belakangnya kacanya besar, di depannya kecil. Itu bisa ketabrak saudara. Amin Bapak Ibu ya. Iya, jadi contoh yang baik itu adalah kaca spion mobil. Kacanya kecil karena hanya sekali-sekali kita lihat ke belakang untuk melirik. Ya, tapi yang utama adalah kaca depan yang besar. Seperti juga orang Kristen, mari kita lihat ke depan. Utamanya di dalam kehidupan kita. Kita lihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat luar biasa berkat Tuhan yang akan disediakan bagi kita. Amin. Iya dong. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, tahun baru ini, selanjutnya kita masuk tahun baru. Banyak tokoh-tokoh, banyak ahli-ahli ditanya, menurut Bapak gimana tahun 2000 ekonomi? Ya, umumnya orang berkata lesu, berat, segala macam, banyak tantangan. Oh, demikian juga politik gimana Pak? Iya berat, segala macam kan. Tapi bagi orang Kristen, saudara jangan khawatir itu. Justru ketika dunia mengalami kegelapan, justru terang kemuliaan Tuhan sudah dekat turun atas kita. Dan itu dikatakan di Yesaya 60 ayat 1-2. Itulah sebabnya ketika dunia semakin gelap, saudara nggak usah khawatir. Tapi saudara melihat sebentar lagi Tuhanku akan datang menjemput aku. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Karena itulah saudara jangan bermimpi dunia ini semakin bagus ya. Enggak, dunia ini semakin jahat. Kenapa? Karena setan menjelang akhir-akhirnya akan melakukan kejahatan yang sedahsyat-dahsyatnya, sejahat-jahatnya. Amin. Iya, jadi menjelang waktu akhirnya setan akan melakukan upaya yang maksimal. Makanya dunia akan semakin jahat. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Karena justru ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, disitulah terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Coba Bu buka Yesaya 60 ayat 1-2 deh. Itu baru setelah itu nanti Yeremia 29 ayat 11. Yesaya 60 ayat 1-2. Makanya orang Kristen gak perlu khawatir ya. Apapun kata dunia di luar sana, ahli ekonomi berkata apa, ahli politik berkata apa, ahli sosial berkata apa. Saudara gak perlu khawatir. Ya, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari sorga. Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan nanti akan menjemput kita, selamat kita. Makanya gak perlu khawatir. Iya kan? Iya. Mantap punya kita. Ya kalau orang lain, iya. Coba Yesaya 60 ayat 1-2, ini saya bacakan ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah ini dia. Makanya ketika dunia mengalami kegelapan, saudara gak perlu khawatir. Karena justru terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Waktunya sudah dekat. Kenapa Tuhan datangnya pada saat dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan? Saudara tahu kenapa? Kok tidak lagi kondisi baik-baik dunia aja Tuhan datang? Karena ketika dunia kondisi baik-baik, kedatangan Tuhan ya relatif nggak dibutuhkan. Sama seperti saudara lah. Ya, saudara butuh lilin di rumah saudara saat kapan? Mati lampu. Benar kan Bapak Ibu? Iya, kalau nggak mati lampu, saudara perlu lilin? Tidak, justru bahaya, nanti bisa terbakar kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang pada saat dunia mengalami kegelapan? Karena pada saat dunia mengalami kegelapan, dunia mencari terang. Dan Yesus adalah
terang dunia. Amin Bapak Ibu. Hah? Iya, itulah sebabnya Yesus datang pada saat dunia mengalami kegelapan. Bukan pada saat terang. Iya kan? Ketika semuanya baik-baik, kadang-kadang orang lupa dengan Tuhan. Contoh, ini saya kasih contoh jelas saja. Ketika saudara naik pesawat terbang, lancar-lancar, udara bersih, nggak ada turbulensi. Saudara biasanya nggak ingat Tuhan, ya biasa. Misalkan dari Jakarta ke Singapura 1 jam, ya biasa aja. Tapi coba di tengah jalan itu terjadi turbulensi, guru. Saudara ngapain? Manggil Yesus kan, Tuhan Yesus, tolong. Kan gitu kan. Iya kan? Iya. Bukan hanya saudara, sekitar saudara juga minta tolong. Iya. Saudara jadi tahu orang ini orang Kristen atau bukan. Iya. Tiba-tiba dia bilang, Allah Akbar. Oh iya berarti deh. Oh ya gitu kan. Iya. Jadi ketika ada masalah. Udah Bapak Ibu? Iya. Ketika semuanya lancar-lancar. Kan saudara nggak tahu kan kiri kanan saudara orang Kristen atau enggak kan? Karena apa? Dia nggak manggil Tuhan. Nggak ada ketahuan. Tapi coba ada masalah, langsung tahu saudara kiri kanan saudara depan belakang tahu. Ya kan? Nah itulah karakter manusia. Seringkali memanggil Tuhan, ingat Tuhan pada saat ada masalah. Nah hal yang sama juga orang mencari terang dunia, mencari Tuhan Yesus pada saat dunia gelap. Nah gitu loh Bapak Ibu. Pada saat mati lampu saudara mencari lilin, mencari senter. Benar kan? Iya. Tapi kalau enggak, kalau listrik nyala, lampu nyala, saudara enggak akan cari senter. Benar? Ya enggak ada gunanya senter, ngapain? Udah enggak Bapak Ibu ya? Iya. Demikian juga lilin kan? Iya kan? Pada saat mati listrik kan, saudara cari kan? Coba nggak ada mati listrik, saudara nggak cari lilin, benar kan? Tuh sama juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat dunia mengalami kegelapan, orang butuh terang dan Yesus adalah terang dunia. Amin Bapak Ibu. Biasanya orang-orang itu berkata, apa resolusi? Tenang aja. Karena apa? Itu bukan rancangan kita masuk ke depan itu rancangan Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan berkata inilah rancanganku. Coba baca Bu Yeremia 29 ayat 11. Makanya saudara gak ada resolusian. Kalau resolusian itu apa? Itu rencana saudara. Bukan rencana Tuhan kan? Lah iya dong. Iya jadi saudara jangan ikut-ikutan. Iya kan? Iya pokoknya percaya ya rancangan Tuhan luar biasa. Amin. Tapi kita orang Kristen juga tetap buat rencana. Tapi jangan terlalu bergantung kepada rencana yang kita buat. Amin. Ya seperti perusahaan lah. Pasti ada budget ke depannya. Tahun depannya berapa. 5 tahun lagi berapa. Gitu kan ada. Istri saya kan orang accounting finance. Jadi selalu itu yang kerjainnya. Ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Nih saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ini rancangan siapa? Tuhan, bukan kita. Oh, ya kan? Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita orang Kristen punya masa depan, punya harapan. Harus mengandalkan rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita. Amin Bapak Ibu. Amin kan? Iya. Sama juga seperti gereja ini Bapak Ibu ya. Saya nggak ada target-targetan loh. Oh target tahun depan jemaat harus berapa. Tahun depan berapa. Tahun depan nggak ada. Saya mengalir aja sesuai dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Ini rumahnya Tuhan bukan rumahnya saya. Ya kan? Lah yang punya rencana siapa? Tuhan lah. Lah iya, makanya saudara jangan sok-sokan. Demikian juga tubuh saudara. Tubuh saudara apa? Baik Roh Kudus kan? Baiknya Allah kan? Lah baiknya Allah tapi saudara yang sok-sokan ngatur-ngatur. Benar kan aneh kan Bapak Ibu kan? Lah iya kan? Lah iya kan ini tubuh kita baik Roh Kudus kan? Baik Allah kan? Lah yang punya rancangan siapa? Ya Allah dong. Ini kan punyanya Allah. Jadi saudara bisa, oh iya benar juga sih Pak ya. Kenapa kita pula yang repot?
Lah rancangan Tuhan aja yang terjadi. Lah ini juga rumahnya Tuhan kita. Tubuh kita kan rumahnya Tuhan kan. By Roh Kudus kan. Lah iya dong. Amin Bapak Ibu. Makanya saudara gak perlu khawatir. Lah punya Tuhan kok. Saudara tenang aja. Amin Bapak Ibu. Makanya biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Dan ketika kita mengikuti rancangan Tuhan. Maka rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan soal saudara rancangan saudara ya. Saudara nanti bisa frustasi. Lah kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Benar Bapak Ibu? Iya, ahli-ahli aja udah memprediksi segala macam kan. Mereka ahli loh. Ahli ekonomi, ahli politik. Kan udah hebat-hebat itu. Lah saudara siapa bisa memprediksi ke depan? Ya kan? Udah pokoknya tenang aja. Rancangan Tuhan aja mantap bagi kita. Lah iya dong. Iya dong. Coba saudara pernah dengar gak? Di televisi itu pendapat ahli masa depan. Pernah dengar gak? Berat kan ekonomi kan? Berat. Politik apa? Berat juga. Iya, demikian juga geopolitik juga, dunia juga. Malah juga ada para ahli berkata, kita akan memasuki perang dunia ketiga. Ih, gila ini orang. Amin, ya. Iya kan? Iya. Saya berapa kali lihat ahli ngomong gitu. Gimana sih ini orang? Amin Bapak Ibu ya. Ya udah saudara nggak usah takut lah. Kalau dengar para ahli-ahli gitu memang ya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya Bapak Ibu ya. Ngeri-ngeri sedap benar kita ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi saudara percaya aja rancangan Tuhan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara ikutin aja rancangan Tuhan. Enak, nggak perlu khawatir. Dulu kan ada kan peramal kan. Ya kan, Mama Loren kan. Ya, Mama Loren ya. Tapi kalau kita Mama Lemon aja. Cuci piring, Mama Lemon. Ya, kalau itu dulu Mama Loren. Dia bilang tahun depan gelap. Ya bener gelap dia mati. Ya kan, iya. Dulu ada ya. Ada, udah meninggal kan. Ya, karena dia bilang ke depan itu akan gelap. Ya bener gelap dia mati. Ya pokoknya kita jangan ikut-ikutan peramal, abnormal, paranormal. Ya mereka itu aneh-aneh lah. Ya kita yang normal-normal aja ya Bapak Ibu ya. Ya iya. Nah kenapa kita punya kepastian hidup di masa depan? Pertama Yeremia 29 tadi ayat 11. Benar? Rancangan Tuhan. Damai sejahtera memberikan masa depan penuh harapan. Itu satu. Rancangan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat kita mantap. Saya sering kali memberi ilustrasi gini. Saudara kalau masuk kerja di suatu perusahaan, saudara akan diberikan SOP. Saudara pernah kata SOP? Standard Operating Procedure. Benar? Supaya apa? Supaya pegawai baru, karyawan baru ini tahu prosedur yang berlaku di perusahaan. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Pegawai baru itu langsung ngerti enggak SOP ini di perusahaan ini? Tergantung IQ-nya. Kalau IQ-nya tegak, mungkin dia ngerti 80% lah. Tapi kalau IQ-nya rebah, jongkok gitu. Ya mungkin 50% lah gitu ya. Benar gak Bapak Ibu ya? Lah iya, pegawai baru mana mungkin langsung ngerti SOP 100%. Benar gak Bapak Ibu ya? Yang benar aja. Ya kan? Iya kadang-kadang kan rumit itu kan. Peraturan-peraturan, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang dan segala macam kan. Tapi coba saudara bayangkan, saudara pegawai baru masuk perusahaan, dapat SOP dan saudara disertai presidirnya, dirutnya. Saudara sukses nggak di perusahaan itu? Kalau disertai oleh dirutnya atau presidirnya? Oh sukses. Selain saudara tahu SOP-nya, saudara juga disertai dengan orang yang paling berkuasa di perusahaan itu. Maka saudara dijamin sukses. Benar gak Bapak Ibu? Kecuali kalau saudara dibiarkan sendiri aja. Ya saudara pelajari aja sendiri gitu ya, benar Bapak Ibu. Saudara bisa gagal kan? Ya saudara pemahaman aja 80% kalau cerdas. Kalau IQ-nya agak rebah gini mungkin 50% kan? Ya itu suksesnya kan bisa ya nggak 100% kan? Tapi kalau disertai oleh dirutnya atau presidirnya, oh saudara sukses. Hal yang sama juga dengan kita secara kerohanian. Kita punya SOP. Apa SOP dari Tuhan? Alkitab.
Itulah SOP dari Tuhan. Bukan saja kita dapatkan SOP dari Tuhan dan itu adalah Alkitab. Tuhan juga menyertai kita. Pimpinan yang tertinggi di dunia ini, sorga dan dunia menyertai kita. Saudara jamin sukses gak? Sukses. Sukses. Itulah sebabnya orang Kristen itu gak perlu khawatir. Selain kita punya SOP namanya Alkitab, Tuhan juga menyertai kita, Immanuel. Itulah sebabnya orang Kristen jaminan sukses. Mantap kan? Lah iya dong. Udah dapat SOP, disertai Tuhan lagi. Oh mantap. Dan Bapak Ibu ya, orang di luar sana enggak kan? Enggak ada. Iya, mereka kan beda dengan kita. SOP-nya beda kan? Selain itu, ada jaminan penyertaan? Enggak kan? Enggak, makanya mereka itu akan mencari paranormal, abnormal. Untuk apa? Melihat ke depan apa yang terjadi. Supaya mereka lebih siap gitu Bapak. Makanya orang-orang di luar sana akan mencari paranormal menjelang akhir tahun. Benar Bapak? Iya, karena mereka nggak ada apa? SOP, nggak ada penyertaan Tuhan. Lah kalau orang Kristen, mana perlu lagi paranormal? Lah SOP-nya ada, itu Alkitab. Dan yang kedua, Tuhan menyertai kita. Ya mantap lah. Benar Bapak Ibu? Makanya orang Kristen nggak perlu khawatir ya. Mantap punya kita kan? Tuh. Iya, karena itulah luar biasa penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi sukses. Nah, janji Immanuel itu disebutkan sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru. Ya, coba kita lihat Matius 1 ayat 23. Perjanjian lama sudah juga disebut penyertaan Tuhan, perjanjian baru juga. Luar biasa. Makanya orang Kristen aneh kalau seandainya mesti khawatir akan masa depan. Aneh kalau seandainya orang Kristen mencari paranormal. Lah kita sudah ada semua. SOP-nya sudah ada. Penyertaan Tuhan juga udah ada. Ngapain lagi? Benar gak Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Iya dong. Tapi kalau di luar sana, jelas. SOP-nya mereka gak punya. Penyertaan juga gak ada. Lah gimana? Jelas ya. Jadi saudara bisa paham ya. Kenapa mereka mencari paranormal. Iya. Karena gak ada pegangan mereka. Lah kalau kita udah ada. Makanya luar biasa sekali orang Kristen ya. Mantap banget. Matius 1:23 ini saya bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi penyertaan Allah dibuktikan dengan kelahiran Yesus di dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Bahkan sebenarnya lewat kehidupan kita sehari-hari. Penyertaan Tuhan itu juga dinyatakan. Lewat apa? Itulah sakramen perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itulah wujud dari Immanuel sebenarnya. Kok bisa Pak? Iya. Karena perjamuan kudus itu kita makan tubuh Yesus. Kita minum darah Yesus. Jadi Yesus menyatu dengan kita. Mana ada lebih hebat daripada perjamuan kudus penyertaan Allah? Immanuel. Enggak ada. Iya kan? Jadi bukan hanya Tuhan memonitor kita dari surga. Tuhan bukan hanya memegang kita. Bukan hanya Tuhan menggendong kita. Tapi Tuhan menyatu dengan kita. Dan itulah perjamuan kudus. Itulah sebabnya kalau rutin kita perjamuan kudus, penyertaan Tuhan menyertai kita, maka mujizat demi mujizat kita alami, kemenangan demi kemenangan kita alami. Amin Bapak Ibu. Itu, jadi itu dahsyatnya perjamuan kudus. Makanya kalau di Monermo Church, perjamuan kudus itu setiap ibadah, khususnya ibadah minggu, selalu ada perjamuan kudus. Kalau di tempat lain kan enggak kan, seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali lagi. Kenapa? Karena mereka enggak sadar pentingnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu penting. Kenapa? Di dalam Lukas 22 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan aku, kata Yesus. Kenapa kita mengingat Yesus? Karena kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus. Iya, jadi kita akan selalu ingat Yesus. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi tadi Matius 1:23 dijanjikan bahwa kehadiran Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan itu digenapi pada Matius, akhir Matius. Jadi awal Matius 1 tadi dijanjikan Immanuel. Dan akhir Matius, saudara apa?
penggenapan dari penyertaan Tuhan. Coba kita lihat akhir dari Matius 28 ayat 20. Nanti saya tunjukkan lagi Lukas. Awal Lukas, saudara tahu enggak apa yang terjadi di kitab Lukas? Nah, awal Lukas, Imam Zakaria tidak bisa memberkati umat Israel. Karena apa? Dia tidak percaya kepada malaikat bahwa istrinya akan hamil. Sehingga dia dibuat bisu. Padahal imam harusnya setiap tahun itu memberkati umat Israel. Tetapi ini berubah pada akhir Lukas. Tuhan imam besar agung kita memberkati ketika naik ke surga. Jadi lihat kontrasnya ya Bapak Ibu ya. Kitab Lukas dibuka, Imam Zakaria tidak bisa memberkati umat Israel. Tapi akhir dari Lukas, imam besar agung kita, Tuhan Yesus naik ke surga sambil memberkati umatnya. Lihat ya kontrasnya ya. Luar biasa. Nah sekarang Matius ini terbalik ya. Ya ini Matius awal menubuatkan tentang Immanuel, akhir Matius menggenapi nubuatan itu. Dan inilah kita baca Matius 28 ayat 20. Nih saya bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuh. Jadi ucapan Yesus langsung menggenapi nubuatan Immanuel. Tuh lihat itu Bapak Ibu. Iya kan? Jadi Matius dibuka dengan janji Immanuel. Matius ditutup dengan penggenapan Immanuel. Soalnya itu tuh mantap ya. Bahkan kita Wahyu juga ditegaskan lagi penyertaan Tuhan. Kita lihat Wahyu terakhir dan ini juga menjadi ayat terakhir kita. Wahyu 22 ayat 21. Luar biasa. Mantap. Karena itulah saya simpulkan khotbah ini, kita tidak perlu khawatir memasuki tahun baru. Kita diberi rancangannya indah oleh Allah dan juga Allah menyertai kita untuk menjalani hidup di tahun baru. Sehingga bagi kita orang yang percaya, tahun baru bukan lagi tahun yang penuh teka-teki. Amin Bapak Ibu. Bukan lagi tahun tanda tanya. Bukan lagi tahun penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya SOP-nya dan itu Alkitab. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Demikian juga tahun baru menjadi tahun kemenangan, tahun penuh sukses. Natal lalu satu paket dengan tahun baru. Damai Natal mengantar kita memasuki tahun baru sehingga kita dalam keluarga bisa saling bergandengan tangan, saling mendukung, saling memaafkan dan masuk tahun baru kita beroleh berkat dan kemenangan baru. Amin Bapak Ibu. Saudara harus punya iman. Saudara lebih sukses dibandingkan tahun yang lalu. Saudara lebih sehat dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata, membuat kita naik, bukan turun, membuat kita kepala, bukan ekor. Saudara pegang itu, maka setiap tahun menjadi lebih sukses, lebih sehat, lebih diberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya,
Angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.